Cup of Inspiration. Tetap bersama saya Bong Chandra dalam sebuah program bernama A Cup of Inspiration. Dan masih kita bahas tentang iman 1 meter. Kalau kita belajar tentang iman 1 meter, kita perlu belajar untuk bersyukur apa yang terjadi di belakang kita. Banyak orang bilang, Pak, bagaimana cara menemukan talenta? Saya nggak bisa karena saya merasa saya bukan talenta di bidang public speaking, makanya saya nggak bisa ngomong di depan banyak orang. Saya merasa talenta saya bukan di bidang tarik suara, makanya saya nggak bisa nyanyi. Nah, padahal sebenarnya setiap orang itu diciptakan Tuhan dengan potensi yang sangat luar biasa. Tapi kita nggak sadar. Ternyata kita, orang-orang hebat seperti Thomas Alva Edison, Albert Einstein, Graham Bell, ternyata mereka baru menggunakan 3% dari kemampuan alam bawah sadarnya. Saya bayangin, kalau orang sejenis mereka baru gunakan 3%, gimana kalau mereka gunakan 10% aja? Nah, seringkali manusia rata-rata hanya menggunakan di bawah 1% dari kemampuan alam bawah sadarnya. Bagaimana caranya kita bisa mengembalikan potensi kita, potensi yang sudah Tuhan tanamkan di dalam hidup kita? Saya ingin berikan sebuah ilustrasi supaya kita sadar tentang potensi besar ada dalam hidup kita. Ada seorang paman yang lagi pergi ke sebuah rumah saudaranya. Banyak keponakan-keponakan yang masih kecil, lari-larian. Kemudian dia bilang sama pamannya, keponakannya bilang sama pamannya, Om, boleh nggak pinjam handphonenya? Ya, sebutlah smartphone lah. Ketika dipakai handphonenya, dimainin, ternyata 6 jam nggak dibalik-balikin sampai baterainya habis. Lalu kemudian pamannya tanya, kamu main apa? 6 jam sampai baterai Om habis. Lalu kemudian anaknya bilang, aku main game A lah, game B lah, dan lain sebagainya. Aku bikin video, aku edit videonya, jadi main video editing, Instagram lah, dan lain sebagainya. Lalu kemudian omnya bilang seperti ini, lu memang ada game itu? Lu emang bisa ya video editing? Lalu kemudian keponakannya bilang, loh, om yang punya handphone kok, tanya saya. Nah, dari hal yang kejadian kecil ini kita belajar bahwa banyak orang menggunakan smartphone, ternyata paling tidak hanya menggunakan 10% dari fitur yang ada. Betul? Saya yakin sahabat excellent juga mengalami hal yang sama. Handphonenya canggih, BlackBerry canggih, tapi hanya menggunakan kamera, video, Facebook, Twitter, BBM. That's it. Banyak fitur-fitur yang kita nggak tahu. Banyak fitur-fitur yang kita tidak gunakan. Tapi bukan berarti fitur tersebut nggak kita gunakan. Bukan berarti fitur tersebut nggak ada. Sekali lagi, bukan berarti fitur tersebut nggak digunakan. Itu bukan berarti fitur tersebut nggak ada. Manusia juga sama. Fiturnya sudah ada. Kita punya fitur untuk mengerjakan hal-hal yang besar. Manusia punya fitur untuk mengerjakan hal-hal yang bisa mengubah dunia, mengubah Indonesia. Nah, tapi seringkali kita nggak gunakan. Lalu kita klaim itu bukan talenta kita. Saya masih ingat ketika saya kuliah, kalau saya nggak didorong untuk public speaking, hari ini saya tetap jadi anak yang introvert, pendiam, kuper, dan nggak bisa ngomong. Tapi waktu itu karena pelajaran karakter building di kuliah, jadi ada kurang lebih 8 orang, satu kelompok 8 orang, dan kami sudah siapkan presentasi, nanti kamu ngomong bagian ini, nanti kamu mau ngomong bagian ini. 8 orang sama teman-teman saya. Ketika teman saya pegang mic, orang pertama, saya orang ke-8, gemeteran, bingung mau ngomong apa, dan akhirnya teman saya kasih mic ke orang nomor 2. Kasih mic ke orang nomor 2, orang nomor 2 juga grogi sama, bingung mau ngomong apa, dia kasih mic ke nomor 3, kasih mic ke nomor 4, saya nomor 8, sampailah mic ini ke saya. Saya mau kasih ke kiri, udah dosen. Saya pikir saya nggak bisa balikin lagi ke nomor 7. Saya mau nggak mau harus bicara. Dan itu pengalaman pertama saya, ngomong di depan banyak orang. Akhirnya saya ngomong. Begitu saya ngomong, ternyata saya melebihi jam lagi. Dan pada saat saya selesai bicara, ternyata seluruh audiens memberikan saya standing applause. Disitulah saya mulai sadar bahwa ternyata saya punya talenta, fitur di bidang public speaking. Dan saya nggak pernah tahu sebelum saya dijorokin. Teman-teman, nggak ada cara lain. Sahabat excellent, nggak ada cara lain. Kalau kita mau berenang, selain kita basah, betul? Cemplung dulu, baru kita bisa berenang. Tabrak pagar dulu, baru kita bisa belajar mobil, betul ya? Jadi, kita ingin mengajak sahabat excellent ya untuk kita berani. Temukan fiturnya.
ada sebuah cerita true story dari seorang pengemis asal Prancis. Jadi jangan salah ya, pengemis juga ada di Prancis. Kita Indonesia nggak perlu malu ya, di Prancis juga ada pengemis. Pengemis punya perawakan, rambut berantakan, brewok nggak dicukur, sendalnya kanan ada kiri nggak ada, lusuh, kemudian bajunya bau, dan jalannya lihat ke bawah karena dia nggak percaya diri. Suaranya pelan sekali, nggak pede. Suatu hari pengemis ini lagi jalan di sebuah festival. Festival tersebut banyak tenda. Tendanya warna-warni, merah, hijau, kuning, dan lain sebagainya. Tapi ada tenda yang warnanya hitam. Di antara semua tenda, semua jualannya makanan, pernak-pernik, kemudian merchandise, baju. Tapi ada satu tenda warna hitam. Tenda tersebut isinya ada tulisan meramal gratis. Pengemis nggak punya uang. Dia pikir, gimana caranya untuk bisa beli? Nggak ada yang bisa. Tapi yang ini gratis, dia masuk. Begitu dia masuk, dia ketemu peramal dengan wajah yang misterius, dengan kristal ballnya. Peramal ini minta garis tangan dari pengemis tersebut. Dikasihlah garis tangan. Begitu dilihat garis tangan dari pengemis tersebut, peramalnya bilang, kamu ini harusnya bukan jadi pengemis, harusnya kamu jadi orang yang sukses, karena garis tangan kamu sama dengan Napoleon Bonaparte. Pengemis ini memang miskin, tapi dia nggak bodoh, dia nggak percaya. Dia pulang tetap dengan ngomongnya pelan, jalannya nunduk, bajunya berantakan, mukanya nggak diurus, sendal kanan ada, kiri nggak ada. Seminggu kemudian, dia pergi ke festival di tempat yang lain, ketemu festival yang sama kurang lebih. Ada tenda makanan, minuman, pakaian, merchandise, dan ada satu tenda warna hitam lagi dan tulisannya lagi-lagi meramal gratis. Dia langsung berpikir, kalau saya masuk peramalan berbeda sama yang minggu lalu, tapi yang diramalkan bersama, saya akan percaya, saya akan yakin. Akhirnya pengemis ini masuk, dilihat dulu muka peramalan, oh beda. Begitu beda, ternyata dikasih garis tangannya lagi. Dan peramalnya ini juga bilang, harusnya kamu sukses, karena garis tangan kamu sama dengan Napoleon Bonaparte. Dua orang peramal yang berbeda bilang hal yang sama, dia jadi yakin. Langsung dia pulang, dia potong brewoknya, dia betulin rambutnya, dia cuci bajunya, dia betulin sendalnya. Tapi di luar dari penampilan, dia mengubah sikapnya. Yang tadi ngomong pelan, dia ngomong jadi pede, percaya diri. Yang tadi dia jalan nunduk, sekarang dia lihat ke depan, tatapan matanya sangat tajam. Dan akhirnya sejarah mencatat, ini true story. Pria ini atau pengemis ini pernah menjadi orang keempat terkaya di Prancis. Sahabat Excellent, coba kita perhatikan dari kisah ini. Yang harus dilakukan manusia adalah bukan pergi ke dukun atau ketik rekspasi apa, pergi ke orang-orang pintar, atau mungkin pergi ke Gunung Kawi mungkin. Enggak, yang perlu kita lakukan adalah kita menyadari bahwa kita sudah punya fiturnya. Kita menyadari bahwa hari ini, pernah nggak ada yang tahu kalau ternyata peredaran darah di dalam tubuh kita itu panjangnya beberapa ratus kali keliling bumi, dan kita dapat mengedarkan darah hanya dalam waktu tempo sepersekian detik. Kalau Anda perhatikan, bukankah itu sebuah mujizat yang Tuhan kasih buat kita? Bukankah itu iman 10 lantai yang tadi saya ceritakan di segmen yang pertama? Tugas kita adalah kita perlu menyadari bahwa kita sudah punya fiturnya. Sahabat Excellent, ketika Anda sudah mengetahui bahwa Anda punya fiturnya dan tugas Anda adalah memaksimalkannya, kesimpulan dari program hari ini adalah do what you love, kerjakan apa yang Anda cintai. Banyak orang mengerjakan apa yang tidak mereka cintai. Nah, ketika kita mengerjakan apa yang kita cintai, hal yang pertama akan kita lakukan adalah kita tidak akan tanya berapa bayaran kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tidak akan lihat jam tangan kita. Kerjakan apa yang kita cintai dan jadi yang terbaik di bidangnya, pasti kita sukses. Ada yang bilang, Pak, tapi aku mencintai pekerjaan ngerumpi. Jadilah perumpi terbaik di dunia. Bisa Pak kaya? Bisa. Anda lihat Oprah Winfrey, dia ngerumpi dengan aktor-aktor Hollywood, aktris-aktris Hollywood, dan dia kaya. Pak, saya hobinya itu berantem ya Pak. Jadilah Chris John. Pak, saya hobinya ngebut-ngebutan. Jadilah Valentino Rossi. Kerjakan apa yang kita cintai dan jadi yang terbaik di bidangnya. Nah, tapi di sini yang ingin saya beritahukan adalah seringkali namanya jalan hidup manusia itu berbeda-beda. Pak, hari ini saya mengerjakan apa yang tidak saya cintai. Terus gimana? Saya katakan ada dua cara mengerjakan apa yang kita cintai. Kita kerjakan dari sekarang atau kita menundanya. Ketika saya ingin pergi ke Bandung, saya senang naik sedan.
Tapi ternyata sedan saya rusak. Lalu ada tumpangan mobil Jeep mengarah ke Bandung. Apa yang akan kita lakukan? Kita tetap pilih Jeep tersebut as long as selama kita bisa sampai ke tujuan yang sama, yaitu Bandung. Mobilnya berbeda, tujuannya sama. Jika Anda hari ini tidak beruntung, Anda mengerjakan apa yang tidak Anda sukai, nggak masalah. Ketika Anda mengerjakan apa yang tidak Anda sukai dan Anda jadi yang terbaik di bidangnya, itu adalah profesionalisme. Itu adalah profesionalisme. Ketika Anda mengerjakan apa yang tidak Anda sukai, tapi Anda jadi yang terbaik di bidang, Anda sukses, Anda punya uang. Apa yang Anda cintai adalah melukis. Orang tua Anda nggak dukung. Buat kata orang tua Anda, melukis nggak bisa bikin Anda kaya. Ya sudah, kerjakan hal yang Anda nggak sukai, tapi Anda kaya di bidang tersebut. Ketika Anda financial freedom, bisa nggak Anda bikin pameran? Bisa. Jadi pergi dengan kendaraan lain, asal tetap pergi ke tujuan yang sama. Ketika saya ingin di bidang properti, ketika saya ingin di bidang mengarang buku, ketika saya ingin di bidang kuliner, saya nggak bisa langsung terjun di bidang kuliner. Saya harus belajar untuk mengerjakan apa yang tidak saya suka dulu. Saya mulai dari sales, saya mulai dari marketing, nawarin orang. Saya pernah diusir orang, saya pernah ketok pintu nggak ditanggapin orang. Ya, saya pernah tawarin orang dan orang nggak mau terima brosur saya. Apakah saya menyukai hal tersebut? Totalis saya sangat tidak suka. Tapi hari ini karena saya mengerjakan apa yang saya tidak suka, tapi saya kerjakan lebih baik daripada orang lain. Rewardnya adalah ketika financial freedom, saya bisa kerjakan apa yang saya suka. Saya bisa bangun restoran, saya bisa bangun kopi town, saya bisa bangun properti. Jadi buat sahabat excellent, kesimpulan adalah ketika Tuhan sudah selamatkan Anda dari 10 lantai, jangan ragukan pekerjaan Tuhan pada saat Anda berada di ketinggian 1 meter. Jadilah lebih besar daripada masalah. Ketika Anda lebih besar daripada masalah, ketika Anda lebih besar daripada tantangan, saya percaya sahabat excellent akan jadi orang dan pribadi yang luar biasa. Semoga program ini memberikan Anda inspirasi dan manfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya, A Cup of Inspiration. Saya Bong Chandra, see you at the top and strive for excellence.